Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama untuk belajar dalam ibadah meja roti sajian, supaya kebenaran firman Allah menuntun langkah hidup kita, menambahkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan dengan penuh keyakinan iman. Haleluya. Saya tak terbatas.
Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin terima kasih Tuhan nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kami dengan kuasa pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau mentahirkan tubuh jiwa roh kami, melepaskan kami dari segala dosa-dosa, dari segala pelanggaran-pelanggaran, dari segala roh-roh kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, dan Kau lepaskan dari kuasa kegelapan setan iblis yang sering menghambat, menghalang-halangi berkat-berkat rezeki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis dan konspirasinya dicampakkan ke Hades. Di sana tempat-Mu, hai iblis, nyata. Yang kami rindukan kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, menyertai langkah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bela Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami andalkan Engkau Maha tahu, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha merasakan segala sesuatu yang kami rasakan. Engkau turut merasakan, dan kami percaya setiap doa-doa kami Engkau Maha menjawab, Engkau Maha mewujudkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau yang Maha Besar, Engkau hadir. Pakai hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat dan kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir memenuhi tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan.
kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran mengenai giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Subtema yang akan saya sampaikan, jadi kebenaran ini kita akan terima bersama-sama. Subtemanya, penuh kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Jadi penuh kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Sekarang yang akan saya sampaikan, kuasa yang dari Tuhan itu apakah berbeda dengan Roh Kudus? Tidak berbeda, saudara. Yang Tuhan utus itu adalah Roh Kudus, kuasa itu. Jadi penuh kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Karena sebelumnya ini subtemanya adalah peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus sudah saya sampaikan, ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua sebagai penghibur. Yang ketiga sebagai juru pendidik dalam segala sesuatu. Yang keempat, mengingatkan akan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Yang kelima, berdoa untuk orang kudus, itu Roh Kudus. Yang keenam itu menjamin hidup kita sampai kita memperoleh seluruh yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara, kita akan melanjut membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 sampai 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Iya, terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini khotbah Petrus pada waktu itu didengarkan orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, keturunan Abraham. Di saat hari Pentakosta, para rasul yang sebelumnya itu penuh dirundung rasa takut, cemas, gelisah, dan sebagainya, mereka berdoa di loteng Yerusalem selama 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke surga. Mereka berkumpul di salah satu tempat dalam 10 hari, dari hari pertama sampai hari pencurahan Roh Kudus itu. Mereka betul-betul hidupnya itu diubahkan, dipenuhi dengan kuasa yang dari Tuhan. Setelah mereka setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, itu Kisah Rasul pasal 2
dari ayat 1 dan seterusnya itu. Nah, di sini dikatakan sebab bagi kamulah janji itu. Nah, setelah mereka itu mendengarkan bahwa janji mengenai Roh Kudus itu bagi kamu, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh yang akan dipanggil, yang akan percaya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Setelah itu, saudara, mereka betul-betul menikmati, memperhatikan apa yang rasul-rasul itu ajarkan. Rasul-rasul itu menyampaikan, ini loh caranya. Kalau kau rindukan untuk dibaptis Roh Kudus seperti kita ini semua. Nah, ayat 38, saudara. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini syarat untuk menerima urapan atau baptisan Roh Kudus. Yang kedua itu bertobat, meninggalkan sifat rangi kehidupan lama. Yang ketiga menyerahkan diri, dibaptis. Baptisan yang Tuhan Yesus Kristus jalani adalah Tuhan Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Artinya di sana ada sungai, ada air. Tuhan Yesus Kristus masuk di dalam air. Setelah itu dia keluar dari air, Roh Kudus turun, lambangnya seperti burung merpati di situ. Nah, saudara, ini orang-orang itu betul-betul merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dan pertama, dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menyerahkan diri untuk bertobat, ya, bertobat. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk baptis. Yang keempat, menerima karunia Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Ini mereka itu penuh kerinduan bagaimana dengan keadaan kita ini. Mereka dikatakan saat itu yang dibaptis kurang lebih 3.000 jiwa bertobat. Haleluya, itu kuasa Roh Kudus maha dahsyat, saudara. Nah, itu contoh yang pertama, orang yang penuh kerinduan. Yang kedua, ya, sekarang yang kedua, contoh yang kedua itu Kisah Rasul pasal 2. Nah, pasal 10 ayat 42 sampai 48. Ini juga keluarga Kornelius itu penuh kerinduan untuk mendapatkan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang maha besar. Kita dengarkan, baca dulu ini. Para Rasul 10 ayat 42 sampai 48, demikian firman Tuhan. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus Kristus itu ada pengampunan dosa. Amin. Ya, terus ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, terima kasih saudara. Kalau ini berbeda. Keluarga Kornelius dan sanak familinya pada waktu itu berkumpul bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Di saat mereka mendengarkan firman yang diberitakan oleh Rasul Petrus itu, mereka betul-betul antusias, penuh kerinduan. Seiring mereka itu mendengarkan firman, dalam hati mereka, aku tinggalkan segala dosa-dosaku, aku percaya akan kuasa Yesus Kristus, aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di saat mereka itu sedang mendengarkan pemberitaan firman itu, saudara, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kalau ini belum dibaptis, baru mendengarkan firman, mereka tidak ada keraguan, mereka tidak ada kebimbangan, mereka membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara yang rindu dibaptis Roh Kudus, yang syarat pertama itu penuh kerinduan, betul-betul mencari hadirat Tuhan. Tanpa Roh Kudus hidupku hampa, tanpa Roh Kudus hidupku kosong, tidak ada artinya. Kalau peranan Roh Kudus saudara sudah nikmati, sudah ikuti, mari ini tuntunan yang berikutnya itu untuk menerima Roh dalam hidupnya, dalam hidup kita. Nah, setelah itu saudara, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dibaptis Roh Kudus, dan itu mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4. Ini mengenai berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi ini jelas, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, terus, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi di dalam doa itu mengucapkan, mengutarakan isi hati yang rahasia di hadapan Allah. Itu bahasa roh, itu karunia, pemberian bagi orang yang telah dibaptis Roh Kudus. Terus, tetapi siapa yang bernubuat
Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara, kalau saudara dianugerahi baptisan Roh Kudus, dianugerahi berkata-kata dalam bahasa roh, dalam doa, sembah, sanjung, saudara terapkan untuk mengutarakan isi hati, untuk mengutarakan sanjung puji bagi Tuhan. Diri saudara akan dibangun, tubuh, jiwa, dan roh dibangun, iman, pengharapan, dan kasih dibangun. Amin. Luar biasa. Seperti yang dialami oleh para rasul. Setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, mereka penuh sukacita, mereka bersemangat memberitakan kabar sukacita. Rasa takut, gentar tidak ada. Roh Kudus itu menguasai hidup mereka, menyertai mereka, melindungi mereka. Perkataan mereka disertai Tuhan. Haleluya. Sekarang ini Dia hadir di sini. Amin. Dia hadir di sini. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Ini jadi dua contoh ini, orang yang merindukan menerima Roh Kudus. Nah, sekarang yang ketiga, pastikan dalam diri saudara, diri kita semua ini ada Roh Kudus. Pastikan, adakah Roh Kudus dalam hidupmu? Kenapa harus dipastikan? Kita baca Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Terima kasih. Jadi ini kita harus memastikan, meyakinkan diri kita. Yakinkah saudara Roh Kudus ada dalam hatimu? Haleluya. Kalau tidak yakin Roh Kudus dalam hati kita, kita bukan milik Kristus. Tetapi kalau yakin kita sebagai milik Kristus, maksud saya, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita menjadi milik Kristus dan mematikan segala tabiat kehidupan lama. Setelah itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati diam dalam hidup kita. Dia akan membangun, membangkitkan tubuh kita yang fana ini, membangun iman kita, pengharapan kita, kasih kita pada Tuhan, membangun segala yang saudara rindukan, doakan, kerjakan
itu dibangun oleh kuasa Roh Kudus, dihidupkan. Ini dalam waktu dekat ini yang kita rasakan sekarang ini. Roh Kudus akan membangun hidup kita, menghidupkan. Yang kedua, itu Roh Kudus nanti akan menghidupkan jika kita dipanggil Tuhan, yang dari debu tanah kembali pada tanah, yang roh yang dari Allah kembali pada Allah. Di saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13 di sana. Di saat nanti nabiri yang terakhir berbunyi, orang-orang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Jadi yang masih hidup nanti tidak mendahului naik ke surga dulu, tidak. Di saat nabiri terakhir berbunyi, yang mati dalam Kristus terlebih dahulu bangkit. Kita yang masih hidup tidak mendahului naik ke sana, tidak. Kitab suci mengatakan. Tapi yang mati bangkit dulu, dibangkitkan pakai tubuh kebangkitan. Baru yang hidup juga diubah pakai tubuh kemuliaan, bersama-sama naik ke awan-awan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Haleluya. Ini semua dikerjakan firman dan Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara yakin Roh Kudus ada dalam hidup saudara? Dalam hatiku dia ada. Haleluya. Nah, kalau yakin sekarang ini yang keempat, sekarang masuk keempat, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau yakin, buktinya ada buah-buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu apa saja? Kita dengarkan di firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Jadi kalau yakin Roh Kudus bertahta dalam hati, dalam hidup ini ada buahnya. Kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Ini buahnya, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini. Nah, sekarang yang kelima, saudara, penyertaan Allah bagi orang-orang yang selalu ada Roh Kudus dalam hati. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih. Jadi
dua orang sehati dalam doa, sepakat, permintaannya itu dikabulkan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, di dalam Roh Kudus. Jadi sampai penyertaan Tuhan itu di saat berdoa bersama, disertai di tengah-tengah keluarga, disertai dalam pergumulan, disertai. Itu Roma 8 ayat 26 sampai 28. Silakan. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja, menyertai, sampai di dalam doa ayat 26 dikatakan, ayat 26 itu dalam ungkapan bahasa roh. Roh Kudus turut bekerja dalam doa itu, mengutarakan hal-hal yang rahasia. Kekuatan itu mengalir, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Lantas ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 itu. Orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan perintah-perintahnya. Karena melakukan perintah-perintahnya, Roh Kudus diutus yang selalu menolong hidup kita, yang melakukan firman-Nya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Roh Kudus selalu menyertai, tidak pernah membiarkan kita. Amin. Nah, lanjut ya sekarang ya. Kita baca lagi mengenai Dia menyertai orang-orang percaya ini. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, terus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan, diajar orang-orang melakukan perintah Bapa. Terus
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Disertai dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Ini janji-janji Tuhan Yesus Kristus itu kita rasakan setiap hari. Selanjutnya dalam Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 20. Markus 16 ayat 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi kalau murid-muridnya itu tidak percaya, dicela, saudara. Kita jangan ragu mengenai kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia itu juru selamat kita, dia sang pencipta alam semesta ini. Kita harus yakin akan kekuatan Tuhan yang selalu menolong kita. Dia yang selalu setia akan setiap janjinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi saudara, ini tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mengusir setan yang membuat manusia itu sengsara, membuat orang bimbang, takut, cemas, dan sebagainya. Itu harus diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau diurapi Roh Kudus itu sangat luar biasa. Diberikan kuasa, dan lanjutnya diberikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, itu bahasa roh. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Terus ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ini penyertaan Roh Kudus, saudara. Haleluya. Nah sekarang Roh Kudus itu seperti apa dia? Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus itu roh yang maha besar. Roh yang ada di dalam dunia itu selain roh Allah, selain roh manusia, itu roh setan. Setan itu adalah malaikat pemberontak yang memberontak ketetapan Allah. Dia dicampakkan ke bumi jadi setan. Sukanya menggoda manusia, merusak manusia. Dan roh setan itu
kalah dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah, kemahakuasaan Allah. Dia Roh Kudus. Dia hadir di sini, juga hadir di sana, di Australia, di Amerika, di bulan-bulan bumi yang lainnya. Dia sekarang hadir di sini, juga hadir di Jakarta. Dia sekarang ada dalam hati saya, juga ada di dalam hati Bapak Ibu. Itu Roh Kudus, Roh yang maha besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara, pentingnya penuh kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus mulai mengalami pembaruan hidup ini, diperbarui oleh tuntunan Roh Kudus. Minta terus dipenuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau yakin dalam diri saudara, dalam hati kita ada Roh Kudus, ada buah-buahnya. Selanjutnya penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dia menyertai umat manusia yang percaya kepada Kristus di seluruh dunia ini. Satu, Roh Kudus itu cuma satu, tapi kuasanya meliputi alam semesta, meliputi kerajaan surga. Haleluya. Ya Roh Kudus yang maha besar, sebab itu muliakan dia, tinggikan dia, selalu giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci, dan Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Roh Kudus selalu menyertai.
Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Aku terlebih. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Roh Kudus. Maha suci Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan, pulihkan hidup, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, kasih-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kurio sakilam mayo, kuasa-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Setiap langkah kami, Engkau menyertai kami. Gusti salang kamarung komo kata-kata. Biarlah saudara penuh kerinduan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, satu-satunya yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Di seluruh dunia ini hanya ada satu Roh Kudus, tetapi kekuatan kuasanya melingkupi seluruh alam semesta, menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia selalu hadir di mana orang-orang yang percaya ada. Dia menyertai, Dia menyertai, Dia terlebih besar. Indiring kamalang kata kamalaya satu munaya ramalung komono yasine lalala masu. Gusti sinaring kamalang katuru tupulu yulungkan barang kata kalabasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit jadilah engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang lemah jadilah engkau kuat oleh kuasa pengorbanan
simpanan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang memohon pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan turun dalam hidup saudara. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan kita semua dilawat, dibela oleh Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, kasih-Mu terlebih besar. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara. Roh Kudus turun dalam kehidupan keluarga saudara. Roh Kudus turun dalam usaha saudara. Roh Kudus dijanjikan untuk saudara. Roh Kudus dijanjikan untuk anak-anak saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Gusti sinari kampalan kata-kata. Pengampunan-Mu turun atas kami, pengampunan-Mu turun atas setiap pribadi. Lepaskan kami dari segala tabiat-tabiat kehidupan lama kami. Kami percayakan pengampunan-Mu. Kami mau dibaptis Roh Kudus. Kami mau Kau anugerahi karunia-karunia Roh Kudus. Kami mau dan senantiasa penuh kerinduan Roh Kudus selalu bertahta dalam hati jiwa roh kami, sehingga dalam kehidupan kami ada buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Bapa surga, Engkau memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba untuk berkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Diberkati imam yang akan melayani dengan kuasa-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat tubuh dan darah-Mu yang terserpih-serpih di bukit Joljotan untuk menanggung segala kesengsaraan hidup kami, memikul dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau menganugerahi kemuliaan hadirat-Mu. Engkau menganugerahi kemenangan di setiap langkah hidup kami. Engkau menganugerahi kami keberuntungan di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Kita dengarkan firman Tuhan, saudara, dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, kasih rahmat dan anugerah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan penuh keyakinan iman dan pengharapan pada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami yakini kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau sudah membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau sudah menganugerahkan tempat di kerajaan surga bagi kami. Engkau sudah menganugerahkan keberuntungan dalam hidup kami, keluarga kami, dalam usaha kami. Engkau menganugerahkan keberuntungan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Yang kami yakini Indonesia dalam rencana Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa-doa hamba-hamba-Mu, dan Engkau selalu ingat akan janji-Mu untuk Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara Indonesia, sertai lindungi, berkati mereka dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, tenaga-tenaga keamanan,
baik tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, baik TNI, Polri, disertai dengan kuasa Tuhan dari pusat sampai di daerah-daerah. Turunkan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan perintahkan para malaikat-Mu dari tempat yang maha tinggi menyertai para pejabat negara ini, para tenaga-tenaga keamanan ini. Tuhan sertai. Terima kasih Bapak Surgawi. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Kau sudah memberkati kami semua Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan kami di hadapan Tuhan, baik 1/10 milik Tuhan yang mereka haturkan kepadamu, maupun buah sulung persembahan ucapan syukur kami haturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.